Perkenalkan, saya atas nama Irwin Tafintoleli, mahasiswa Sosiologi semester 2 kelas C. Pada video kali ini, sesuai dengan suruhan yang telah diberikan oleh Bapak dosen, yaitu kami harus membuat video penjelasan tentang beberapa materi yang telah diberikan, yaitu mengenai hubungan antara media dan demokrasi. Kita langsung saja ke penjelasannya. Sebagian besar masyarakat setuju bahwa demokrasi membutuhkan media untuk menyelenggarakan komunikasi antara pemerintah dan rakyatnya, serta antara elit dan non-elit. Secara ideal, memang dalam masyarakat, demokrasi harus memiliki media yang bisa digunakan untuk menyajikan informasi publik. Berbagai proses dan hasil konsensus yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan demikian, penyebaran informasi publik dapat dijaga lewat penyebaran informasi politik. Berbagai penelitian tentang difusi inovasi memang dibutuhkan karena ternyata itu merupakan instrumen yang efisien untuk penyebaran informasi baru. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang apa itu media, apa itu demokrasi, dan bagaimana hubungan antara media dan demokrasi. Secara umum, media adalah suatu alat perantara antara atau pengantar yang berfungsi untuk menyalurkan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Pendapat lain mengatakan bahwa media adalah segala bentuk saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Dengan kata lain, media dapat didefinisikan sebagai sarana untuk menyampaikan suatu pesan. Beberapa ahli mendefinisikan media sebagai berikut. Yang pertama, menurut Saiful Bahadrin Jamara, yang mengatakan bahwa media adalah suatu alat bantu yang dapat digunakan sebagai penyalur pesan guna mencapai suatu tujuan. Sedangkan yang kedua, menurut Arif S. Sadirman, yang mengatakan bahwa media adalah segala alat fisik yang menyajikan pesan dan merangsang siswa untuk belajar. Kemudian, menurut Leslie J. Briggs, yang mengatakan bahwa media adalah alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi. Materi itu bisa berupa video, gambar, buku, televisi, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir, menurut Santoso S. Hamijaya, yang mengatakan bahwa media adalah segala bentuk perantara yang digunakan seseorang untuk menyampaikan pesan sehingga sampai kepada penerimanya. Adapun fungsi media secara umum, seperti yang disebutkan di paragraf awal, menyangkut istilah media, dapat digunakan pada berbagai bidang, misalnya media informasi, media pembelajaran, dan lain-lain. Secara umum, suatu media memiliki fungsi yang sama. Beberapa di antaranya adalah sebagai sarana informasi kepada masyarakat, membantu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, sebagai sarana untuk mengekspresikan pendapat, ide, dan gagasan, sebagai sarana untuk mendapat hiburan, relaksasi, dan pengalihan perhatian dari kegiatan sosial. Media memiliki banyak jenis. Jenis yang pertama, media audio, yaitu jenis media yang melibatkan indera pendengaran yang memanipulasi kemampuan suara. Yang kedua, media visual. Media visual dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu media visual verbal. Media visual verbal yang berisi pesan verbal atau pesan linguistik berbentuk tulisan, misalnya buku, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, media visual grafis, yaitu media visual yang berisi pesan verbal, di mana pesan berupa simbol-simbol atau unsur-unsur grafis, misalnya sketsa, foto, gambar, diagram, peta, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, media visual non-cetak, yaitu media visual yang berisi pesan dalam bentuk 3 dimensi, misalnya miniatur, model, dan lain-lain. Berbicara soal media, tentu tidak jauh atau tidak bisa dijauhkan dari media massa. Media massa di sini yaitu alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada penerima dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio,
TV, dan lain-lain. Media massa adalah faktor lingkungan yang mengubah perilaku penerima melalui proses pelasiman klasik, pelasiman operan atau pelasiman imitasi, atau belajar sosial. Media massa digunakan dalam komunikasi apabila komunikasi berjumlah banyak dan bertempat tinggal jauh. Media massa adalah alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak atau secara bersamaan, cepat kepada audiens yang luas dan heterogen. Kelebihan media massa dibandingkan dengan jenis komunikasi lainnya adalah ia bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas. Jenis-jenis media massa cetak seperti surat kabar, media massa elektronik seperti berita di radio, televisi, kemudian media massa online seperti internet dan media sosial. Berikutnya kita akan membahas tentang apa itu demokrasi. Istilah demokrasi berawal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia. Kata ini terbentuk dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Jadi dapat diartikan bahwa demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Pengertian demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Tentunya dengan cakupan wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang banyak, sistem tersebut sudah tidak relevan untuk diterapkan sehingga rakyat tidak mungkin lagi secara langsung terlibat dalam keputusan pemerintah. Namun pada masa reformasi ini, Indonesia mulai mengarahkan pada arti demokrasi yang sesungguhnya, karena sudah bisa melangsungkan pemilihan presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah secara langsung. Perubahan status wilayah dan pemekaran daerah juga diberikan wewenang langsung dari pemerintah pusat. Ciri-ciri demokrasi yaitu seluruh keputusan ditetapkan oleh pemerintah. Artinya selalu berlandaskan atas aspirasi dan kepentingan warga negara. Jadi bukan atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga bisa mencegah praktek korupsi yang merajalela. Ciri yang kedua yaitu menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak atau kepentingan rakyat, di mana hal ini tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang yang tercipta, di mana hukum harus dilakukan atau diterapkan seadil-adilnya. Ciri yang berikut yaitu mempunyai perwakilan rakyat. Seperti di Indonesia terdapat lembaga legislatif yang bernama Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga urusan negara atau kekuasaan dalam kedaulatan rakyat diwakili oleh para dewan sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat. Yang berikut lagi terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat bisa dipilih sebagai wakil rakyat, sebagai penerus aspirasi, sehingga pemerintah bisa mewujudkan keinginan rakyat. Sekaligus wakil rakyat bisa mengontrol kerja pemerintah. Berikutnya yaitu macam-macam demokrasi. Yang pertama, model demokrasi berlandaskan fokus atau perhatian. Dibagi menjadi 3, yaitu demokrasi formal, sistem yang tidak mengurangi kesenjangan ekonomi sedikit pun dan sangat fokus di sektor politik. Kemudian demokrasi material, sistem ini tidak mengurangi kesenjangan politik sedikit pun dan sangat fokus pada bidang ekonomi. Dan demokrasi gabungan, di mana sistem ini adalah kolaborasi antara material dan demokrasi formal. Selain Indonesia, ada berbagai negara yang juga menganut sistem demokrasi pada pemerintahannya, seperti India, Amerika Serikat, Brasil, Pakistan, Nigeria, dan negara-negara lainnya. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang hubungan antara media dan demokrasi. Pengaruh yang dimiliki media pada demokrasi merupakan salah satu aspek penting yang banyak diperdebatkan. Tentang
antara hubungan, baik itu hubungan antara media dan politik maupun hubungan antara banyak pihak, seperti kebebasan pers, salah satu ciri penting dari pemerintah yang demokratis. Pers bebas seperti media cetak, surat kabar, media elektronik, dan media internet yang bebas dan ikut campur tangan dalam menyebarkan informasi politik atau pemerintahan. Akan tetapi, bagaimanakah media bertindak sebagai pengawal demokrasi? Media secara tradisional dianggap mendukung demokrasi dalam dua cara penting, yaitu dengan mendorong debat publik dan keterlibatan politik, dan yang kedua dengan bertindak sebagai pengawas publik untuk mengawasi penyalahgunaan kekuasaan. Dari penjelasan mengenai media dan demokrasi, dapat disimpulkan bahwa media dapat dikatakan sebagai agen-agen pendidikan politik. Bahkan, media telah menghentikan lembaga-lembaga perwakilan formal seperti majelis-majelis, parlemen, dan dewan-dewan daerah sebagai arena-arena untuk dialog, debat, dan kajian yang sangat penting dalam politik demokratis. Ini terjadi karena media dapat diargumenkan lebih cocok untuk peran ini daripada badan-badan perwakilan tradisional. Di samping memberi kepada masyarakat barangkali satu-satunya kesempatan yang bermakna untuk menyaksikan politik dalam aksi, misalnya dari wawancara-wawancara dengan para politis dan debat-debat dengan majelis-majelis yang disiarkan. Media yang menyediakan sebuah forum bagi ekspresi dan berbagai sudut pandang dan opini yang lebih beragam dan luas daripada yang disediakan di dalam lembaga-lembaga perwakilan yang hanya tersusun dari para politis terpilih, para akademis dan ilmuwan, para pemimpin dan perwakilan-perwakilan dari kelompok-kelompok kepentingan dan lobi-lobi dari semua jenis dapat mengekspresikan pandangan-pandangan dan terlibat dalam debat publik melalui mekanisme media ini. Demikian penjelasan saya mengenai hubungan antara media dan demokrasi. Jika ada salah kata ataupun materi yang saya berikan kurang, saya minta maaf, dan kiranya dengan penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana hubungan antara media dan demokrasi. Terima kasih.